Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan identitas diri saya. Perkenalkan, nama saya Azizah, NIM 19140053, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya, di sini terdapat pembelajaran IPS, MI atau SD untuk kelas 4 semester 1. Selanjutnya, terdapat kompetisi dasar. Yang pertama, 3.2. Mengamati dan menanya tentang dirinya makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang kedua, 4.2. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengetahui agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengaitkan perbedaan agama di Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui benda-benda diperbaharui dan tidak diperbaharui. Dan yang terakhir, siswa mampu mengaitkan benda-benda diperbaharui dengan tidak diperbaharui. Selanjutnya, peta konsep pada materi pembelajaran. Di sini terdapat Indonesia dibagi menjadi dua, agama, benda. Kemudian agama di Indonesia yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Selanjutnya, benda dibagi menjadi dua yaitu benda tidak dapat diperbaharui, benda dapat diperbaharui. Benda tidak dapat diperbaharui yaitu emas, perak, minyak bumi, tembaga, besi, nikel. Benda yang dapat diperbaharui yaitu air, tumbuhan, tanah, pasir, dan udara. Selanjutnya, pada isi materi. Yang pertama, agama. Apa sih agama itu? Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan perhidapan Tuhan yang Maha Kuasa. Agama menurut Sanskerta berarti tradisi, sedangkan kata lain adalah religi yang berasal dari kata Latin religio dan berakar, berarti mengikat kembali. Jadi, dapat disimpulkan, agama adalah suatu sistem yang terpadu atau berkumpul yang terdiri atas kepercayaan dan praktik, bagaimana dia terhubung dengan hal yang suci, sehingga umat beragama mampu berusaha untuk meningkatkan keimanan melalui rutinitas beribadah untuk mencapai rohani yang sempurna kesuciannya. Selanjutnya, agama di Indonesia. Yang pertama, Islam, di mana Islam memiliki tempat beribadah yaitu masjid. Yang kedua, Kristen, di mana Kristen memiliki tempat beribadah yaitu gereja. Yang ketiga, Hindu. Hindu memiliki tempat beribadah yaitu pura. Yang keempat, Buddha, di mana tempat beribadah itu di wihara. Selanjutnya, Katolik, di mana tempat beribadahnya itu di gereja. Dan terakhir, Konghucu, di mana tempat beribadahnya itu di kelenteng. Selanjutnya, benda. Yang pertama, benda tidak dapat diperbaharui. Benda tidak dapat diperbaharui jika digunakan secara terus-menerus, maka akan habis karena keberadaannya sangat terbatas. Sedangkan benda dapat diperbaharui yaitu sebaliknya. Ini dapat digunakan secara berulang-ulang karena terdapat di alam semesta. Selanjutnya, contoh pada benda yang tidak dapat diperbaharui yaitu emas, perak, minyak bumi, tembaga, besi, dan nikel. Kemudian, contoh benda yang dapat diperbaharui yaitu air, tumbuhan, tanah, pasir, dan udara. Kemudian kita beralih ke evaluasi. Di sini terdapat 5
Soal yang pertama, benda ini dapat diperbaharui karena memiliki kegunaan seperti mandi, mencuci, minum, dan sebagainya. Sebutkan dan jelaskan nama benda tersebut. Yang soal nomor 2, agama yang memiliki hari raya Nyepi, sebutkan dan jelaskan. Yang ketiga, kekayaan Indonesia sangatlah beragam dan sangat menarik baik masyarakat maupun makhluk hidup lainnya, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian nomor 4, berikan pendapatmu tentang toleransi walaupun berbeda agama. Dan terakhir, dalam suatu desa terdapat orang yang semua beragama Kristen, dan bagaimana sikapmu jika kamu Islam terdapat pada desa tersebut. Sekian penjelasan dari saya, mungkin kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.